على محمد صلى الله عليه وسلم. Makanya setidaknya para ulama lalu mengatakan kepada kita, suburnya permusuhan di antara kaum muslimin yang akhirnya menciptakan kondisi susahnya orang saling bersaudara dan saling mencintai karena Allah. Maka suburnya permusuhan itu setidaknya ada beberapa poin penyebabnya. Pertama, karena fanatisme golongan. Ya sudah, dia menganggap golongan dia itu ya hak. Lalu menafikan kebenaran dari pihak manapun. Dan fanatisme golongan ini sudah sering dulu saya sampaikan di Majelis Ta'lim Ar-Royan. Fanatisme golongan itu penyakitnya orang Yahudi. Pertama kali. Lalu akhirnya merambah epidemi seluruh dunia. Akhirnya banyak kaum muslimin terjangkiti dengan fanatisme golongan. Mari kita lihat pada surat Al-Baqarah 89. Inilah yang diterangkan Syekh Utsaimin. Walamma ja'ahum kitabun min indillahi musaddiqan lima ma'ahum wa kanu min qablu yastaftihuna 'alal ladzina kafaru. Falamma ja'ahum ma 'arafu kafaru bihi fala'natullahi 'alal kafirin. Dan setelah datang kepada mereka Al-Quran dan Al-Quran, jadi sebelum saya nerangkan arti dari ayat ini ada prakondisi sebelum ayat ini turun. Orang Yahudi itu, mereka itu terhina, yatihuna fil ardi, mereka itu terlunta-lunta. Sebab karena mereka tidak mau memasuki Baitul Maqdis, mereka itu terlunta-lunta, hina di mana-mana. Tidak ada peradaban kecuali mengusir Yahudi. Ketika mereka terlunta-lunta, orang-orang Yahudi itu lalu berdoa, ya Allah turunkan kepada kami Nabi. Muhammad itu turunin. Karena kami membaca ada Nabi terakhir namanya Ahmad atau Muhammad. Dengan ciri-ciri yang Allah terangkan dalam kitab Taurat. Lah ini lo turun ya Allah. Kenapa? Karena mereka punya harapan besar. Muhammad itu kayak Musa. Sebagaimana Musa memenangkan Bani Israel ketika melawan Fir'aun, maka mereka memiliki sebuah ekspektasi. Muhammad itu akan membawa kemuliaan lagi untuk mereka. Lalu mereka itu berkata, turunkan segera, utus kepada kita segera Muhammad itu ya Allah. Dan mereka rajin berdoa dengan doa itu. Karena memang di dalam kitab Taurat ada. Cuma satu aja, mereka tidak tahu dan tidak diterangkan dalam kitab Taurat. Bahwasanya Muhammad itu tidak turun dari kalangan Bani Israel. Tapi turunnya dari orang Arab, Quraisy musyrik. Dan ketika betul-betul turun Muhammad, maka mereka langsung mengkufuri Muhammad hanya karena Muhammad tidak datang dari mereka. Lalu Allah menutup ayat ini dengan laknatullah bagi orang kafir. Jadi, maka setelah datangnya kepada mereka Al-Quran yang membenarkan apa yang ada pada mereka, padahal sebelumnya mereka itu memohon supaya kedatangan Nabi itu supaya mereka mendapatkan kemenangan. Setelah Allah memberikan kepada mereka apa yang mereka minta, datangnya Nabi Muhammad, mereka mengkufuri Muhammad hanya karena Muhammad tidak datang dari Bani Israel. Itu fanatik, itu kayak gitu. Makanya orang kalau fanatik itu sampai-sampai ilmu yang disampaikan orang yang bukan di kelompoknya, walaupun ilmunya benar pun ditolak. Ini tolong di-delete ya, nggak boleh nih masuk ke sini. Walaupun ilmunya benar. Dengan berbagai macam alasan dan alibi. Ya karena kita menjaga, kan kita tidak pernah tahu kapan kita akan terkena syubhat. Perkataan Yahudi. Gitu loh. Karena apa? Karena mereka akhirnya tidak mau menerima kecuali yang datang dari kelompoknya. Ya. Dan akhirnya itu menjadi salah satu alasan, kata Syekh Utsaimin, orang itu permusuhannya hebat itu. Kenapa? Ya karena fanatisme kelompok. Dan fanatisme itu siapa yang menyuburkannya? Ya dari guru. Karena perilaku murid itu ya cermin dari perilaku gurunya. Dan hari ini kita sering menjumpai banyak guru yang akhirnya ketakutan dengan muridnya sendiri ketika muridnya sudah betul-betul berbisa gitu. Guru-gurunya yang khawatir. Gitu. Ini jangan di-share ya, nanti murid-murid saya geger, rame. Gitu. Ini jangan di-share ya, nanti jamaah saya
pada komplain. Maka fanatisme kelompok ini menjadi sebab yang pertama, orang itu tidak bisa bersaudara. Ya. Islam itu agama yang benar, yang menjadikan kita tetap mengambil kebenaran dari manapun, selama sesuai dengan kitabullah dan sunnah. Bukan akhirnya kita bisa mengambil ilmu dengan sembarangan dan tanpa standar. Bukan gitu juga, tapi hati-hati. Antara sikap berhati-hati dengan sikap fanatisme itu batasannya tipis, setipis sutra. Ya. Dan itu alasan pertama. Akhirnya apa? Remuk redamnya kecintaan karena Allah itu kenapa? Fanatisme. Udang fanatik mah, Masya Allah. Walaupun orang yang di sampingnya sujudnya sama, puasanya sama, iman yang sama, hanya mungkin masalah kecil-kecil, misalkan masalah demo di jalan. Sudah dianggapnya itu lebih daripada orang kafir. Misal, contoh perbedaan kecil aja. Atau hanya karena masalah saudaranya yang satu pakai celana menutupi mata kaki. Sudah nyikapinya sudah betul-betul seakan-akan tidak ada satu kebaikan pun pada orang itu. Hanya karena dia memilih pendapat yang tidak sama dengan pendapat saya. Yaitu ngatung di atas mata kaki. Itu yang hari ini jamak kita temukan di mana-mana. Dan ini bertahun-tahun terjadi. Dan kita terus mengaminkan dan terus memberikan posisi orang yang terus mengajarkan permusuhan. Terus kasih tempat untuk terus mengajarkan permusuhan. Dikaian. Kasihan betul anak-anak kita nanti. Yang kedua, yang menjadikan kita remuk redam persaudaraan kita karena Allah itu ya tidak paham sebab perbedaan. Akhirnya apa? Sebab perbedaan itu disikapi dengan sikap permusuhan. Padahal dalam perbedaan itu diterima dalam Islam. Yang tidak diterima dalam Islam itu pertikaian dan permusuhan. Itu yang nggak diterima dalam Islam. Pertikaian nggak diterima. Saya mengingatkan tentang kisah tentang Abdullah bin Mas'ud. Abdullah bin Mas'ud itu punya pendapat, orang kalau safar itu ngambil rukhsah sholatnya. Lalu beliau ditanya, gimana kalau kita safar, tidak ngambil rukhsah, kita sholatnya sempurna ketika safar. Maka saat itu langsung dijawab, mukhalafatus sikah, kalau ada orang yang safar tidak ngambil rukhsah, dia berarti berbeda dengan pendapat yang kuat. Satu waktu Abdullah bin Mas'ud jalan ke kota Mekah bersafar. Ketemu sahabat Utsman di kota Mekah. Sahabat Utsman memimpin sholat. Dan sahabat Utsman memilih pendapat kalau safar itu tetap sempurna dan tidak rukhsah. Abdullah bin Mas'ud sholat di belakangnya Utsman bin Affan. Walaupun pendapat itu tidak pendapat beliau. Ketika ditanya, kenapa kamu tidak mempertahankan pendapatmu? Al-khilafu syarrun. Perbedaan itu buruk. Artinya, kalau saya ngotot dan tetap mau memenangkan pendapat saya, tidak baik itu buruk itu. Artinya, sampai para sahabat pun menerima perbedaan dan mereka itu siap legowo. Ketika pendapatnya itu tidak dilakukan karena ada satu kepentingan yang lebih besar, menjaga kalimat kaum muslimin. Ada loh orang kayak gitu tuh, hadisnya jelas, riwayatnya jelas, terus dia ngambil sepotong. Perbedaan itu buruk, artinya pokoknya berbeda itu buruk aja. Dipotong cuma satu tok, tapi nggak dijelaskan perjalanan dari hulu sampai hilirnya. Abdullah bin Mas'ud mengatakan itu. Orang-orang semacam ini banyak yang ngambil potongan-potongan dalil, dipotong-potong gitu, lalu dijadikan alasan untuk membenci, untuk menghujat, untuk merendahkan amalan orang. Padahal yang dipotong itu hanya dipotong 1-2 potong dan tidak ngambil seluruh referensi yang ada. Ngambilnya cuma sepotong-potong doang. Dan banyak saya menyaksikan, saya saksi mata itu. Ada orang yang
ada orang ngambil perkataan Abdullah bin Mas'ud itu dipotong dia. Lalu ditafsirkan menurut pemahaman dia sendiri. Ada seorang ustaz. Maka akhirnya ini yang menjadikan kita semakin nyetir. Remuk redamnya persaudaraan. Sampai akhirnya kita menjumpai suasana-suasana tidak nyaman di masjid. Masjid ini sekarang sudah dikuasai ini. Masjid ini sekarang sudah dikuasai ini. Masjid ini sudah dikuasai ini. Itu seakan-akan menjadi bahasa yang harus kita terima hari ini. Harus kita terima, harus kita maklumi. Oh, masjid ini sekarang sudah miliknya ini. Yang sini mengawal masjid ini sudah dikuasai sunnah. Yang sana mengatakan, oh masjid itu sudah dikuasai wahabi. Masjid ini belum. Masjid ini ahlu sunnah. Masjid ini. Terus itu jadi bahasa yang akhirnya itu bahasanya itu kita terima terus. Akhirnya kita terima. Bahasa itu tuh kita terima dan kita disuruh memaklumi. Sudahlah maklumi, kondisinya memang gitu sekarang. Yang sedih gitu. Yang ketiga, remuk redamnya persaudaraan hari ini tuh kenapa? Yaitu adalah karena memiliki sifat khawarij. Gimana sifat khawarij itu? Ya membiarkan orang-orang yang jelas memerangi Islam, dibiarkan, kadang dicari pembenaran sikapnya, tapi sama muslim itu dihancurkan, sehancur-hancurnya kalau tidak sesuai dengan pendapatnya mereka. Yad'una ahlul awsan wa yaqtuluna ahlul qiblah. Mereka membiarkan musuh-musuh yang besar yang menyembah kepada kesyirikan, tapi mereka membunuh satu persatu orang musyrik. Gampang banget mereka itu memandang darahnya kaum muslim. Dan yang keempat, ya karena mereka memaksumkan kepada golongan. Ya sudah, kalau sudah ini terjadi, empat-empatnya sudah terjadi. Kalau empat ini sudah banyak dalam kehidupan masyarakat, penuntut ilmu, dan kita diem terus, kita memaklumi terus, lalu kita memberikan permakluman terus-menerus, ya remuk redam bersaudara. Ini apa? Tidak lagi kita temukan indahnya orang saling bersaudara karena Allah, walaupun mungkin mereka memiliki satu dua perbedaan. Dan itu yang kita sedihkan. Mosok kita akan wariskan sunnah sama anak-anak kita, bahasa. Sesuatu yang membuat dia harus panas, gerah gitu. Anak-anak kita dibenci hanya karena dia anaknya ustadz ini. Anak itu dibenci karena anaknya ikhwan ini. Anak itu dibenci karena sekolah di sini. Ya. Lalu di mana letak ruhama ubaina? Itu yang kita sedihkan. Dan hari ini saya mulai melihat fenomena banyak guru yang sudah mulai ketakutan sama jamaahnya sendiri. Ketakutan sama penuntut ilmu, jangan di-share ya, nanti jamaahnya rame. Jangan di-share ya. Karena ketika kita memelihara ular, kita akan ketakutan dengan bisanya. Dan kita harus paham kalau kita membangun agama kita, kalau kita membangun agama kita, membangun sunnah dengan pemahaman kita, sebagaimana api yang membakar siapapun, kalau sudah tidak ada lagi kayu yang dibakar, maka saling membakar satu dengan yang lainnya. Na'udzubillah min dzalik. Part yang kedua, saling mencintai karena Allah. Kita belajar pada part yang kedua, sebab remuk redamnya persaudaraan karena Allah itu kenapa. Nanti bab yang ketiga, apa yang harus kita lakukan kalau kita sudah saling mencintai karena Allah. Supaya tidak hanya sekedar demonstratif doang. Oh, saya mencintai anti karena Allah. Tapi apa konsekuensinya? Karena mencintai karena Allah itu ada komitmen, ada kewajiban, dan tentunya ada konsekuensi.